warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Rizwandi Shanipar di channel Advokat RSN Partners. Di video sebelum ini saya telah membahas tentang dasar dan aturan hukum yang berlaku dalam mendirikan perusahaan atau PT. Dan yang kedua, saya juga telah membahas tentang bagaimana melegalkan bisnis usaha dengan cara mendirikan perusahaan atau PT. Dan di waktu senggang ini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut dari video sebelum ini ke jenjang berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang wajib diketahui, poin-poin apa saja yang termuat di dalam akte pendirian. Nah, sebelum saya akan membahasnya, alangkah baiknya izinkan atau ringankan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe-nya yang berada di sebelah kanan bawah Anda, serta klik juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga rezeki kita semuanya lancar. Amin. Baiklah sobat, mari kita beranjak ke pokok pembahasannya. Perlu Anda pahami bahwa dalam mendirikan suatu perusahaan atau PT, pastilah ada akta pendiriannya. Dan di dalam akte pendirian inilah diharuskan ada aturan mainnya bagi para pengurus perusahaan. Aturan main itu yang disebut sebagai anggaran dasar, dan itu semuanya termuat di dalam akte pendirian perusahaan. Secara hukum, anggaran dasar ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan, pertama, nama dan kedudukan perseroan. Secara aturan hukum, nama dan tempat kedudukan perseroan ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama PT. Jadi, tentang penamaan PT yang akan Anda gunakan minimal 3 suku kata. Contohnya PT Osos Olsani Jaya. Nama PT yang Anda gunakan tidak boleh menggunakan serapan bahasa asing dan juga tidak boleh menggunakan PT yang sudah digunakan oleh orang lain. Yang kedua, maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha perseroan. Tentang maksud dan tujuan PT ini pada umumnya terletak pada pasal 3 di akte pendirian PT. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah PT yang Anda dirikan tersebut untuk melakukan kegiatan apa saja. Artinya, bisa Anda memilih bidang usaha apapun, kecuali yang dilarang oleh peraturan tentunya. Setelah Anda sudah memilihnya, maka itu harus dituliskan di dalam akte pendirian tersebut. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besarnya jumlah modal dasar atau modal ditempatkan dan modal yang disetor. Yang kelima, jumlah saham. Klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi. Hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham. Yang keenam, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Yang kedelapan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan direksi. Yang selanjutnya, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Mengingat sesuai dengan data dan persyaratan yang diajukan oleh para pendiri perusahaan atau kuasanya kepada notaris, maka selanjutnya
notaris pun akan membuat salinan anggaran dasar PT yang sama isinya dengan akta pendirian untuk ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya. Yang kemudian si notaris akan membuat dan mengeluarkan akta pendirian PT atau perusahaan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh notaris dan diserahkan kepada Anda. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya mengenai apa-apa saja tugas dan wewenang seorang direksi serta bagaimana tanggung jawab direksi di perusahaan. Dengan demikian, silakan klik dan like subscribe-nya serta klik juga gambar loncengnya agar dapat mengikuti video selanjutnya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.